Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian risalah Al-Mu'awanah lil Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu sampai kepada fasal wa alaika biada'il faraid wa jitinabil muharramat wa ikthari minan nawafil. Hendaklah engkau melakukan ibadah-ibadah yang difardukan, menjauhi hal-hal yang diharamkan, dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Pesannya singkat tapi berat luar biasa. Melakukan yang difardukan, banyak yang gagal. Menjauhi yang diharamkan, banyak yang gagal. Dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, juga banyak yang gagal. Jadi cuma setengah baris saja, tetapi ini pesan yang sangat berat sebetulnya bagi kita semuanya, tetapi ini harus dilalui. Mari kita lanjutkan. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia wa syuhada wa salihin wal masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani, amaddanallahu bimadadihim wa afada ilaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Al-Imam As-Sayyid Muhammad Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyampaikan kepada kita sebuah hadis qudsi. Waqad asra ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi fi ma yarwi an rabbih. Ada hadis qudsi, firman Allah yang disebutkan di dalam hadis, bukan Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an namanya ayat atau Al-Qur'an, ya, firman di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam hadis kok ada firman Allah, namanya hadis qudsi. Dia firman Allah tapi bukan Al-Qur'an, wahyu juga. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma taqraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri, seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai, lebih aku cintai, yaitu dengan melakukan hal-hal ibadah-ibadah yang difardukan kepadaku. Itu cara orang kalau nak dekat dengan Allah. Ibadah fardunya jangan ditinggalkan. Itu namanya taqarrub ilallah. Orang nak dekat dengan Allah, ibadah fardunya dibereskan dulu. Wala yazulu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu.
Kemudian setelah fardunya bagus semua, memperbanyaklah ibadah-ibadah sunnah, terus banyakin hatta uhibbahu, kata Allah, sampai aku mencintainya. Maksudnya apa? Yaitu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali menjadi walinya Allah itu karena memperbanyak ibadah-ibadah sunnah tanpa melalaikan sama sekali ibadah-ibadah fardu. Gitu. Ibadah fardu ini pertama, kedua ibadah sunnah terus rutin sampai dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, kuntu sama'ul ladzi yasma'u bi, aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladzi yubsiru bi, dan aku adalah penglihatan yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku adalah tangannya yang dia memukul dengannya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Fiya yasma, ia mendengar dalam aku, wabiya yubsuru, dan dengan aku dia melihat, wabiya yabsu, dan dengan aku dia memukul, wabiya yamsi, dan dengan aku dia berjalan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu itu namanya waliullah. Karena kalau udah waliullah ini dia yang didengar, dia rahasia-rahasia, dia Allah yang diucapkan, dia kebenaran. Nah, geraknya sangat ini semuanya sama Allah, dipandu sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang dia jadi kekasih Allah. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'alani la'utiyanahu, sungguh kalau dia meminta kepadaku, sungguh aku akan memberinya. Mustajab doanya. Waliullah ini mustajab doanya. Dia nak minta apa? Tapi kenapa kalau dia memang wali, kenapa dia tak kaya? Orang kalau dah jadi kekasih Allah tak gila dunia lagi. Kalau dia nak minta, ya Allah aku nak minta emas, pokoknya apa, tanah tu jadi emas, jadi. Tapi bukan itu lagi tujuan dia. Ya kalau macam kita ni masih gila dunia. Nak duit banyak, emas banyak, emas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kaki pasang lagi, semua pasang. Padahal emas tu kan besi berwarna kuning saja, emas tu. Coba sekarang kenapa emas mahal? Karena emas tu sedikit, Bu. Kenapa emas tu mahal? Sedikit. Coba sekarang dibalik, Bu. Emas tu sebanyak besi, besi sedikitnya macam emas. Mana yang mahal? Orang ngecor bangunan tu pakai emas tu, apa dia, besi dia, kawat dia, gini-gini, emas. Ini emas. Kikri ibu-ibu nak pakai lagi di sini, tak ada cerita lagi. Kita tu banyak tertipu. Banyak tertipu. Cobalah bayangkan, pagar masjid emas semuanya, masih kita nak pakai kecil ini, bikin macam-macam. Pagar masjid engkau bikin kantungkan dekat engkau leher. Besi yang warnanya putih yang biasa tu ternyata sikit. Berebutlah tu besi, akhirnya berebut. Apalah dunia tu, Bu. Dunia tu macam gitu tu. Besok di akhirat semuanya ni zabarjud, yakut, semuanya bangunan. Entah emas, mungkin jadi betul lah, mungkin jadi untuk ngecor tiang-tiang surga tu, mungkin tu emas tu dalam dia tu. Itu kelasnya memang untuk cor-coran jadinya. Karena yang nampak ni zabarjud, yakut, nafis, intan, semua berlian ni. Surga macam gitu. Jadi kalau dah banyak tak laku, tak usah lagi lah tergila-gila dengan yang macam gitu itu. Makanya para aulia, tengok sejarahnya para wali-wali terdahulu. Al-Imam, saya sudah pernah cerita atau belum, ada seorang gila dunia. Dia tahu pada waktu itu hidup bersamanya Syekh Abi Hasan Asyadzili yang punya tarekat Syadziliyah. Syekh Abi Hasan Asyadzili pada waktu itu terkenal karomahnya itu bisa mengubah tanah itu menjadi emas. Ini
Ini orang gila dunia ini, dia nak belajar, aku nak kaya, katanya. Aku nak kaya, aku nak belajar sama Syekh Abi Hasan Asyadzili. Aku nak kaya biar aku dapat emas banyak. Okey, pergilah dia ke Imam Syekh Abi Hasan Asyadzili nak bagi nyantri. Syekh, aku nak jadi murid. Syekh, diterima apa tidak? Nak jadi murid? Betul, betul. Iya, saya terima. Terus dia bilang, saking dia kepingin ini, nanti aku akan jadi orang kaya, aku bisa merubah tanah ini jadi emas. Akhirnya dia tanya, Syekh, apa yang harus aku lakukan, Syekh, ketika aku menjadi muridmu, supaya aku bisa di dalam hati dia kepingin mendapat semacam apa yang bisa dilakukan oleh Al-Imam Abi Hasan Asyadzili, merubah tanah ini menjadi emas sehingga dia jadi kaya. Hanya dah, engkau tugas engkau gini saja. Setiap engkau pergi ke sumur, buang hajat, air kecil, buang air besar, engkau harus wudu. Setelah itu engkau harus sholat 2 rakaat. Itu saja. Iya, itu saja. Pokoknya setiap engkau pergi ke sumur, pergi ke toilet, engkau buang hajat atau air kecil, air besar, engkau wudu, engkau sholat 2 rakaat. Setiap kali, jangan pernah kau tinggalkan. Kata okey, kata dia. Dah menggabung, nanti aku jadi orang sakti, bisa merubah tanah menjadi emas. Jadi akhirnya okeylah, dia mulai daripada hari pertama. Dia dilakukan apa yang diperintahkan oleh Syekh Al-Imam Abi Hasan Asyadzili. Ini menurut satu riwayat. Setiap hari ketika dia datang ke sumur. Jadi ini Bu, ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah beliau ini keluar dari khala, ya, semacam WC, ya, habis buang hajat, illa yatawadda, kecuali Rasul itu mesti berwudu. Enggak pernah tidak buang hajat kecil, hajat besar, mesti wudu Rasulullah. Inilah yang diperintahkan oleh Sayyidina Imam Abi Hasan Asyadzili kepada si murid yang pertama ini. Memang gila dunia dia. Gitu Bu. Jadi kalau kita kadang-kadang tidak pergi ke toilet, dah kencing aja, bus dah saya buang aja besar, dah tak ada nak wudu kalau waktu salat aja, enggak gitu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah orang tidak menjaga wudu kecuali seorang muslim, kata Rasulullah. Itu fadilah di antara orang kalau sudah mudawamatul wudu. Pokoknya minimal kayak gitulah, minimal. Ketika batal dia buang ke air kecil, air besar, dia wudu. Kira-kira lah, mohon bersih apa tidak badan nih, iya kan? Mesti wudu, cuci tangan, kumur ke menyedot air ke hidung kira-kira. Ini kira-kira mana dulu prokes sama ini kira-kira? Hah? Sebelum ada macam gini, Islam udah ngajarkan. Kalau wudu, sedot air ke hidung, semburkan keluar. Kira-kira kalau ada kuman tuh keluar apa tidak? Nah kan gitu. Itu minimal 1 hari 5 kali. Kalau setiap dia buang hajat kecil besar wudu, kira-kira kuman tuh tak sangat lengket. Yang lengket itu pun dengan berkahnya air wudu, berkahnya hadis Rasulullah ini, insya Allah itu tidak akan mengganggu. Nah, begitu bersihnya. Kita kurang ikhtiar apa? Sebelum orang tu nyuruh cuci tangan, Rasulullah bilang sunnahnya wudu ketika bangun dari tidur harus mencuci tangan dulu di luar. Nah, kan sudah. Habis itu kumur-kumur, muka semua. Sekarang orang mohon maaf, tangan dicuci, ini ditutup, tapi mata tak ditutup. Macam mana coba? Kalau kita wuduk, Pak, mata dicuci tak? Mata kan? Iya benar. Mana yang mohon maaf, mana yang lebih menjaga? Mohon maaf nih, ini kita berpikir bukan apa, kita mengajak kita berpikir. Jangan selalu memegang, saya bukan protes tidak, untuk sama-sama kita ini berpikir, maksudnya nih, sama-sama kita berpikir. Kan boleh kita dikasih akal sama Allah, kita ini berpikirlah secara, nggak boleh megang mata, kan gitu, nggak boleh megang mata kan. Terus benda nih istilahnya kan dikatakan di udara nih, di udara sekarang.
Kira-kira mata kalau di dada ini kena tak? Tentu kena. Kalau nggak boleh megang ini berarti penularan bisa lewat mata. Sedangkan mata ini tidak ditutup dan mata ini selalu basah. Kalau hidung masih belengkuk-lengkuk lagi ke dalam. Iya betul tak tuh? Nak menuju ke bagian dalam yang dicocok gini tuh, itu masih belengkuk-lengkuk. Ada rambutnya, bulunya, ada kumisnya lagi, apalagi kumis tebal. Memang banyak filternya tuh masih banyak, ya kan? Mulut selalu tutup ini. Kalau mata selalu terbuka dan cair, lubangnya ada di sini sebelah ini langsung masuk ke dalam. Itu tak ditutup. Kalau lebih utama pakai kacamata selam. Itu lebih utama karena mata lebih rentan. Kalau kita pikir secara akal tuh mata ini lebih rentan karena dia cair dan dia masuk ke dalam lubang. Mohon maaf, ini cuma kita ngajak berpikir aja. Saya ini bukan kacamata karena itu, bukan, karena memang saya ini memang agak baca ini sekarang padahal masih muda tapi baca agak agak tak terang, heran pula nih. Itulah. Nah, itu sedikit aja maksudnya. Maksudnya apa? Islam itu bersih. Bunyad-dinu 'alan nadhafah. Agama itu, Islam itu dibangun atas dasar kebersihan. Apa lagi? Apa lagi? Bersihan Islam ini. Kurang apa lagi? Jadi kita sebutnya sudah ada di depan, orang ini baru mengatakan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Dan lain sebagainya. Ada yang tanya? Dari Darman Amin ya. Assalamualaikum ya, ini pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang maksud Allah memiliki hijab dengan pandangan manusia? Seperti yang dikisahkan Nabi Musa dengan Allah sehingga menghancurkan gunung-gunung karena Allah ingin membuka hijab kepada Nabi Musa. Kita ni mata kita ni, tak usah kita bilang Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah kita bilang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bilang malaikat saja. Malaikat antara kita orang-orang awam ni dengan malaikat ni masih ada hijab. Maksudnya tidak tampak oleh kita. Hijabnya apa? Macam-macam. Macam-macam. Kalau kita hijab kita dosa ni banyak, dosa, maksiat. Sehingga basirah kita ini terhalang-halangi, nggak bisa melihat. Tetapi kalau para aulia Allah Ta'ala hatinya dah bersih, tak ada hasut, tak ada cinta dunia, gila emas, gila perak, gila mobil, gila rumah. Kalau masih gila-gila tu dah tak bisa lah, jauh. Itu para aulia tak ada gitu lagi, dia bersih hatinya, tak ada dengki, tak ada hasut, tak ada takabur, bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi hatinya itu bersih, basirah itu bersih sehingga hijab ini terbuka. Itu maksudnya hijab itu apa namanya penghalang maksudnya. Terus hijab itu macam-macam. Kalau kita para pendosa, hijab kita itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa maksiat itu hijab kita. Cinta-cinta dunia itu hijab. Cinta dunia itu hijab yang sangat tebal. Itu hijab. Terus Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala hijab apa? Itu hijab. Hijab ada, enggak mesti hijab itu berupa satu kemaksiatan. Kalau Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala hijabnya hijab nur. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu terhijab karena tidak sanggup manusia itu menatap zatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sanggup. Jadi memang yang diperlihatkan itu hijabnya, nurnya. Hijab, dihijab pakai nur, pakai cahaya. Kalau nggak dihijab, hancur, tidak kuat. Kita tak usah kayak gitu. Ada gerhana aja, nengok gerhana nak pakai hijab, ronsen tuh gini, katanya takut, katanya baru gerhana. Itu maksudnya hijab itu yaitu pelindung. Dan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Musa, hijabnya itu hijab nur, sehingga Nabi Musa alaihissalam
itu terhalangi oleh hijab, itu tidak secara langsung. Kalau secara langsung itu tidak kuat, ya, manusia biasa itu tidak kuat. Kalau hijab kita hijab dosa, hijabnya Nabi Isa itu hijab nur, ya, hijab nur. Begitu, itu yang dimaksud dengan hijab. Jadi kita terhalangi oleh itu. Nah, jadi ada hijab yang sifatnya kemaksiatan, ada hijab yang sifatnya nur. Hanya memang sengaja Allah Subhanahu wa taala beri nur tersebut karena yang melihat ini tidak akan mampu melihat secara langsung, enggak mampu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis tadi. Cerita tadi belum selesai. Wah, cerita tak apa, inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut ceritanya orang soleh, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan berlimpah turun dari langit. Jadi muridnya Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili itu, Imam Abi Hasan Asy-Syadzili ini yang punya Hizbul Bahr, zikir hizib. Jadi setiap hari dia begitu dilakukan, masuk ke sumur, buang hajat, wudhu, sholat, masuk ke sumur, terus itu dilakukannya, terus dilakukan. Sekarang begini bapak-bapak, ibu-ibu, guru itu mempengaruhi keberhasilannya murid. Guru itu mempengaruhi keberhasilannya murid. Ada satu kisah lagi, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, wali tapi perempuan, Bu, waliyah, dia perempuan. Pada satu hari dia di rumah. Ketika itu pas dia di rumah, datang pencuri masuk nak merampok dia. Ketika nak merampok, akhirnya namanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini perempuan. Ada perampok datang bawa senjata tajam. Kata dia, ya tentu tidak bisa melawan. Cuma kata Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, sebelum engkau nak membunuhku, aku minta satu permintaan, boleh apa tidak? Ya boleh. Kau nak minta apa? Kata Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, izinkan aku sholat 2 rakaat saja. Kata Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, ini perampok nih, dah bawa senjata nih, kau apa permintaan terakhirmu? Minta sholat. Minta terakhir, bagilah sholat. Wudhu, sholat Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Allahu Akbar. Sholatnya tak macam kita lah. Kita ni sholat Allahu Akbar mulut, ini otak di pasar, di ini mikir utang, mikir ini kredit apa, tak macam-macam. Lillahi ta'ala, waliyah, wali Allah. Setelah dia selesai sholat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi hidayah si perampok ini. Doa sama Allah, ya Allah, berilah laki-laki ini hidayah ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ini nih babnya di sini. Jadi kalau wala in sa'alani la utiyannahu, sungguh kalau dia meminta kepadaku maka akan aku beri, mesti aku beri, kata Allah. Dia waliyah, dia doa spontan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Tukang rampok itu begitu dah selesai doa salam, nangis, dia tobat dah, tak mau ngerampok lagi. Tobat, langsung jadi orang taat, dia sholat, masuk nih jadi pencuri, jadi perampok, keluar dari rumah Sayyidah Rabi'ah Adawiyah jadi orang soleh, tobat spontan. Ini berkah guru. Guru namanya, nggak sama. Guru tuh nggak sama. Pelajarannya sama, tapi gurunya berbeda, hasilnya akan berbeda. Guru itu berpengaruh. Sayyidina Abi Hasan Asy-Syadzili juga termasuk terkenal wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini zamannya Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Beliau tak punya suami. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan makomnya, makom mahabbah, makom cinta sama Allah. Cintanya tidak terbagi sudah. Pokoknya hanya cintaku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini tidak bersuami, tidak punya suami. Jadi beliau ini menyembah Allah. Makanya beliau ini di dalam satu keterangan, beliau ini kemana-mana dia ini bawa obor sama air. Jadi mazhabnya Imam Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini menyembah Allah itu mahabbah, karena cinta.
Jadi katanya, jadi bukan kata dia ketika dia bawa air sama api, katanya barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala karena takut neraka, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala karena takut neraka, neraka ini akan aku siram biar padam. Kalau kira-kira neraka itu udah padam, kalian sholat tak? Di akhirat ini umpamanya dah tak ada neraka lagi, kalian mau sholat tak? Mau sholat tidak? Kalau kalian hanya takut neraka, neraka dah tak ada, ya kan? Tak sholat pun tak kisah, kan jadi gitu. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala karena surga, nama surga, aku bakar surga. Kalau surga itu dah tak ada di akhirat umpamanya, kira-kira orang sholat tak lagi? Aduh, pernah sholat surga tak ada, katanya. Lah udah, makanya menyembahlah kepada Allah itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan karena takut neraka atau karena mengharap surga. Sekarang umpamanya surga sama neraka nih dihapus sama Allah Subhanahu wa taala, lah apa nak bikin? Masih sholat tak kira-kira? Masih sholat apa tidak? Lah apalagi neraka tak ada, surga tak ada lah. Nah, kan, tapi kalau orang karena cinta kepada Allah, Allah tetap ada, maka tetap ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Rabi' Adawiyah. Kembali kepada Imam Abi Hasan Asyadzili. Jadi si murid ini tadi terus belajar apa itu notis yang dilakukan. Tetapi Imam Abi Hasan Asyadzili sebagai guru, dia tentu menopang si murid ini, ikut mendoakan, meriadoi, sehingga setiap tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, ini si murid ini tadi yang aslinya sholatnya tuh tambah dia terasa nyaman, terasa khusyuk, terasa khusyuk, akhirnya dia mencapai kekhusyuan yang betul-betul di dalam sholat, sampai kepada lazatnya sholat, nikmatnya sholat. Dia sampai ketika Allahu Akbar, khusyuk, nikmat luar biasa sholat. Makanya kata Rasul, arihna biha ya Bilal, istirahatkan aku, hibur aku dengan sholat. Itu Bilal. Rasulullah kalau istirahat dia sholat, kalau kita sholat nak cepat istirahat, nah itu beda dia. Tuh, ya. 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 Oke. Kalau masalah sholat jamaah itu fadilah. Jamaah itu fadilah. Jadi begini, setiap orang dia akan mendapatkan as-sawab biqadri ta'ab. As-sawab biqadri ta'ab. Dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan penatnya. Sekarang dia di rumah, dia tak jamaah. Orang ketika dia orang kalau pergi ke masjid, satu langkah derajat diangkat, juga dosa satu langkah derajat dosa diampuni. Tambah sering dia pergi ke masjid, derajatnya otomatis tambah tinggi. Orang akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia orang lain yang tidak melakukan hal ini, berarti dia kan jalan di tempat. Kalau dosa tidak. Tetapi kalau untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti jalan di tempat atau sangat pelan sekali. Kalau melalaikan ini, dia meninggalkan, mengakhirkan, atau tidak sholat sama sekali, atau melalaikan keluar dari waktunya. Kalau dia masih sholat, ini namanya tidak melalaikan fardu, tapi melalaikan fadilah sholat berjamaah. Itu gimana? Iya. Ya, sholat berjamaah itu sunnah. Jadi meninggalkan sunnah, bukan meninggalkan fardu atau melalaikan fardu. Tidak. Cuma itu kalau nak mendekatkan diri kepada Allah, semacam orang jalan di tempat atau jalannya lambat lah. Orang ini derajat naik terus nih. Derajat naik terus. Dia derajat tuh di tempat. Tapi kalau dikatakan melalaikan, tidak.
lalai, tetapi ada satu lagi yang lebih. Ini lalai kelas awam, lalai kelas atas lagi Pak, yang nggak khusyuk itu udah lalai. Jadi lalai ini pun ada kelasnya juga. Untuk orang awam pokoknya sholat. Kelas atasnya lagi orang yang lalai ini, siapa yang sholat tapi kepalanya otaknya kemana-mana, ini sudah disebut lalai. Jadi lalai ini pun bertingkat-tingkat. Itu kalau untuk orang-orang aulia gini, lalainya sudah itu. Kalau sholat kau nggak khusyuk, itu berarti kau lalai. Terus sebenarnya tak lalai. Allahu Akbar, sholat maghrib, dia sebetulnya sholat ini menghadap Allah, menyembah Allah, tapi hatinya kemana? Bukan lalai namanya, itu lalai. Tetapi bukan lalai tadi yang itu, lalai prediksi definisi yang paling dasar untuk awam. Kalau kita ke definisi atas lagi, selesailah lalai semua. Itu begitu. Jadi sholat itu kata Rasulullah SAW, orang itu tidak diberi kecuali yang dia berakal, maksudnya yang dia khusyuk di dalam sholat itu. Jadi kalau nggak khusyuk berarti cuma absensi secara fikih saja, fingerprint dia sholat, maka ada sholat sudah, tapi tak ada khusyuk, cuma absensi saja, wallahu a'lam. Tapi kalau kita, itulah tadi, kita ini ketika nak naik kelas berapa, ikut orang awam atau ikut atasan lagi. Kalau kita dah cukup hanya dengan aku, yang penting sholat dah awal waktu, dah di masjid, dah cukup. Berarti kita hanya ngambil sekolah dasar saja, kita tidak ngambil kelas lagi, maksudnya naik lagi kelas. Lalai yaitu orang yang tidak khusyuk di dalam sholat, itu sudah disebut lalai. Kita naik kelas, perbaiki sholatnya, macam mana bisa khusyuk, macam mana bisa khusyuk. Jadi ada kenaikan terus bertahap pelan-pelan gitu. Wallahu a'lam. Panjang sangat cerita nih. Tak apa. Dah, intinya setelah tambah lama orang tersebut, murid tersebut, beliau merasakan khusyuknya di dalam sholat. Khusyuk luar biasa. Kekhusyukan, makanya akhirnya pada suatu hari ketika dia pergi ke sumur, dia nimba air. Kata dia, wah berat betul timbuhannya nih, kata dia. Berat kali katanya. Tak pernah begitu ember tuh sampai di atas, isinya bukan air, emas, satu bongkah itu. Kata dia, karena dia ini gila emasnya dah tak ada lagi, Bu. Gila dunianya tak ada lagi. Maksud dia, aku datang ke sini nak wudhu, nak sholat yang lazat, nikmat luar biasa. Kata dia, aku tak mau ini, aku mau air. Dibuang emasnya, tak mau. Nimba lagi, berat lagi, dapat emas lagi. Aku tak mau ini ya Allah, aku mau air, aku nak wudhu, aku nak sholat. Jadi betul-betul pada waktu itu karomahnya Sayyidina Imam Abi Hasan Asyadzili pun terjadi. Jadi memang naik itu emas, tapi dia orang dah tak gila emas lagi, dibuang dia. Akhirnya aku minta air ya Allah, minta air. Akhirnya sudah emasnya dibuang, nimba, dapat air lagi, wudhu, salat lagi. Tapi nikmatnya lebih daripada sebongkah emas, seberapa emas. Sebanyak-banyak orang kaya mati juga. Kalau ada orang kaya tak mati, ayo kita cari duit banyak-banyak. Itulah, sebanyak apapun duit orang tuh mati juga, dia tak bisa nyogok malaikat Israel, tak bisa. Cari dokter sehebat apapun, mesti dia mati juga. Dokternya pun ikut mati juga. Itu tak bisa dia elak kematian tuh. Itu ceritanya Imam Abi Hasan Asyadzili. Kemudian wa ana akrahu wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu ma sa'atahu wa la butalahu minal maut wala in ista'adani la uidzannahu wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu ila akhirih. Jadi kalau orang tersebut meminta perlindungan kepadaku, mesti aku lindungi. Makanya jangan main-main sama waliullah. Ketika dia berdoa, habislah orang yang menzolimnya, habis. Terus kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku ini taraddud, ini ragu di dalam melakukan sesuatu seperti keraguanku mencabut
ruh hambaku yang mukmin, yang dia tidak mau atau tidak suka dengan kematian, maksudnya ingin terus ibadah di dunia nih. Jadi orang nih, orang Masya Allah luar biasa, kekasih Allah ini, kalaupun dia bukan dia takut mati, nggak mau mati karena apa, kepingin nambah lagi kebaikan agar bertemu Allah itu tambah bagus keadaannya. Karena aku tidaklah ragu mencabut ruh seorang hambaku yang dia tidak suka kematian. Wa ana akrahu masa'atu, sedangkan aku tidak suka dia tersakiti. Wala budda lahu minal maut, sedangkan kematian itu harus terjadi padanya. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai Allah nak nyabut ruh kekasihnya ini pun, aduh macam sampai begitu. Ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya Allah kepada kekasihnya, walinya, ndak mau walinya ini tersakiti, nggak mau Allah itu, sampai nak nyabut ruhnya aja bahasanya ragu, maksudnya taraddud, iya tidak, apalagi ada orang lain menyakiti walinya, padahal kematian itu harus. Nah itu fanzur rahimakallah man tawa alaihi hadzal hadisil qudsi minal asri wal ma'arif wa ta'ammal ma au ma'a ilaihi minad daqiq wa lataif wa ma wasala hadzal abd al-muwaffaq ila hadhil martabatil azimah allati sarra fiha ma yuhibbuhu mahbuban lillah wa ma yakrahu makruhan indallah illa bi ada'i ma faradahu alayhi wal iksari minan nawafil ibtighal zulfa ladhihi fasibaq as-sibaq in kanat laka himmatun fil wusul ila maratibil kamal war raghbah fi bulughi darajatir rijal faqad wadah laka at-tariq wa buddun laka syi'ut tahqiq. Jadi orang ketika tadi sudah dipilih menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dicintai olehnya itu dicintai oleh Allah, apa yang dibenci olehnya itu dibenci oleh Allah. Jadi kalau ada waliullah, jaga hatinya. Kalau dia benci kita, Allah benci kita. Ini waliullah nih, hatinya tak dijaga, disakiti, sehingga dia ada perasaan benci, Allah pun akan benci juga. Tergantung kekasihmu, kau benci siapa, aku benci dia. Kau suka siapa, aku suka dia. Makanya para orang-orang muridin, ya, orang-orang kita ulama-ulama itu paling hormat, paling tawaduk dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dijaga supaya macam mana dia suka sama aku, sehingga Allah pun akan suka kepada aku. Begitu adabnya orang-orang soleh kepada para aulia, hormatnya luar biasa. Karena mereka takut, aku kalau sampai dia benci kepadaku, aku yang rugi, karena Allah juga benci. Kalau dia suka sama aku, Allah akan suka sama aku. Begitulah kalau orang sudah sampai kepada derajat kekasih Allah, wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.